kata bawa adanya. Mau apa gerak? Itu kenapa ya? Iya sebentar. Orang monitornya kayak Mau BBS. Uji master sambil aing ada daun kana siganankeun. Ngetek aing tolong. Aing tolong. Aing posek kira pasti ya. Padahal dia kurang suci. Kabeh. Iya guys mulai oke. Hah? Enjan gila. Naik. Lain aing mah hebat ya. Tim lighting-nya ya. Kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman lagi Kecamatan Parakan Salak, kembali lagi di podcast Parakan Salak Update. Selamat sore saja buat teman-teman yang mungkin sore hari ini lagi bersantai ria bersama keluarga ataupun juga bersama mantan. Mantan pasti Anda tersakiti berbicara mantan. Teman-teman, di sore hari ini bakal update kembali dengan mendatangkan salah satu narasumber di mana memang Kecamatan Parakan Salak dengan kecamatan yang begitu cukup luas yang ada di Kabupaten Sukabumi, di mana kembali dengan beberapa kejadian minggu-minggu ke belakang yang ada di Kecamatan Parakan Salak, salah satunya yaitu gempa bumi yang dialami bukan hanya di Kecamatan Parakan Salak, di Kecamatan Kabandungan dan di Kabupaten Bogor juga. Jadi mana memang di sore hari ini kita disponsori langsung oleh Palis Tari atau juga Palis Cible. Buat teman-teman yang ingin pesan silakan saja bisa hubungi ataupun juga bisa kunjungi akun Shopee dari Palis Tari tersebut di Play Store ataupun juga di halaman Facebook. Dan sore ini saya tidak sendiri, saya kedatangan ada Bapak Jujun dari BPBD Kecamatan Parakan Salak. Pak Jujun, sehat? alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Jujun? Alhamdulillah agak pilek-pilek sedikit. Itu mungkin kecapean ya? Mungkin itu karena kemarin saya harus ngecek ke sana ya. Pengen tahu aja gitu. Ke Kabandungan. Kabandungan yaitu daerah Cipete Kabandungan sama Cisalimar kalau salah kampungnya. Ya. Mungkin itu salah satu bantuan juga ya bisa dibilang. Kan mungkin untuk zona tugas Pak Jujun itu di Kecamatan Parakan Salak, tapi memang untuk relawan itu memang bukan hanya fokus di sana saja ya. Kalau misalnya di wilayah kita itu aman. Ya. Nah, ini kan memang kemauan saya sendiri kan pengen tahu bagaimana kejadian yang sudah terjadi di Kabandungan kemarin. Ya, jadi mungkin dikatakan relawan itu untuk di Kabupaten Sukabumi sebenarnya relawan itu banyak atau memang masih kekurangan orang Pak Jujun? Sebetulnya kekurangan. Jadi seharusnya dari 6 desa Kecamatan Parakan Salak itu ya 1 orang lalu ada relawan gitu. Seharusnya. Itu apa di bawah BPBD atau dinas sosial gitu kan. 1 orang saja gitu. Ini kan belum terbentuk ya. Ya, mungkin belum terrealisasi di kecamatan-kecamatan lain ya Pak Jujun. Oke, kita berbicara tentang Kecamatan Parakan Salak. Apa sih yang sering terjadi di Kecamatan Parakan Salak untuk bencana itu sebenarnya Pak Jujun? Di Parakan Salak itu sering terjadi itu longsor, cuman longsornya itu belum pernah longsor yang gede lah. Ya. Belum sampai makan korban jiwa. Ya, Alhamdulillah dari 2015 dan setiap kejadian alhamdulillah belum ada memakan korban dan itu bahkan korban luka ringan juga belum ada. Waktu itu pernah di mana di Curug Sawar ya, Ya. terjadi banjir bandang atau itu bendungannya jebol ya. Itu memang ada 2 orang masuk rumah sakit itu tahun berapa ya? Mobil satu ya Pak Ya, Jujun? mobil 1. Cuman itu aja yang gede. Yang kesininya cuma longsor-longsor sedikit aja kan. Ya. Jadi memang sebenarnya untuk di Kecamatan Parakan Salak itu yang paling rawan itu longsor ya Pak Jujun? Longsor Bukan misalkan banjir bandang, tidak pohon nah, pohon rubuh. pohon tumbang itu sering. Ya, Sering. karena memang angin itu suka masuk ke daerah ya di sini di Ya. Kecamatan Ya. sering terjadi Di daerah Parakan Salak ya. ya. Apalagi- Kecamatan Parakan Salak Ya. itu sering terjadi itu di desa Sulatani. Apalagi kan untuk pohon ya, untuk pohon di Kecamatan Parakan Salak kan
misalkan di Sarandi ataupun juga di jalur-jalur alternatif kita, memang pohon-pohonnya itu sudah tua-tua ya, betul ya usianya? Sebetulnya itu, jadi seharusnya pengennya saya itu ya, karena banyak sekali pohon yang berbahaya, seharusnya itu dicegah aja, ditebang ataupun Dipapas lah. dipapas. Jadi dipapas aja yang kira-kira bisa membahayakan rumah kan gitu. Ya, terus dari pihak BPBD tersebut apabila ada bencana nih, misal pohon rubuh ataupun juga mungkin dampak dari angin ataupun juga yang lain itu untuk kesigapan dari BPBD itu bagaimana Pak? Kalau memang saya bisa sendiri, Ya. karena saya udah siap. Kalau sensor ada kan sensor. Kalau memang saya sanggup sendiri ya sendiri aja lah gitu kan, karena batang kayunya kecil. Tapi kalau gede ya saya juga kontak ke Satgas PB Kabupaten gitu. Oh, jadi memang Minta bantuan sana. ya minta bantuan sekaligus mungkin koordinasi ya Pak Jun. Ya. Dan untuk mungkin mohon maaf Pak Jun, untuk Pak Jun juga tidak sendiri ya, di Kecamatan Parakan Salak itu kita tahu banyak relawan juga ya selain BPBD ya. Alhamdulillah ada TKSK Tagana kan, terus IPSM Ya. kan juga ada di situ kan, terus dibantu juga dari Pol PP, kemudian Babinsa, Babinmas gitu. Ya. Jadi sama-sama lah bareng-bareng. Ya, memang untuk kesigapan masalah bencana itu memang kita sebenarnya harus sering memberikan edukasi ke masyarakat ya Pak Jun ya. Ya. Jadi oke, untuk mencegah misalkan ini Pak Jun untuk mencegah terjadinya longsor saja lah, kita berbicara longsor itu apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat atau melihat gejala-gejala untuk ada nih ke arah longsor itu apa sih yang dilihat gitu? Ini untuk mengurangi resiko Ya, risiko mengurangi bencana. Pertama di Parakan Salak itu kan, misalnya udah tahu ada pohon di situ, kemudian di rumah itu satu, seharusnya itu kayu tebang dulu baru bikin rumah gitu. Jadi kebanyakan ini udah sering terjadi di sini ya, di Parakan Salak aja ya, di Parakan Salak sering terjadi rumah tertimpa pohon tengahnya. Jadi ada rumah di sini, terus di pinggirnya tuh sekitar 5 meter dari rumah itu ada kayu kan gitu. Seharusnya itu ya dicegah aja, dimitigasi ya, ditebang aja gitu sebelum terjadi ada angin kencang gitu. Jadi memang untuk pohon itu sebenarnya angin ya kebanyakan Pak Jun atau bukan karena usia? Ada yang usia juga kena angin ya kan gitu. Oh, tetap. Jadi indikasi nama tetap angin. Kan gitu. Jadi Ya. tua ada angin, kemudian Ya, terus kebanyakan kejadian nih untuk pohon tumbang itu memang di wilayah mana sih di Kecamatan Parakan? jadi begini, seharusnya itu kan minimal 100 meter ya dari rumah, Pohon besar. minimal itu pohon tanaman keras, kecuali tanaman palawija kan gitu. Yang tanaman keras itu minimal 100 meter dari rumah ya. Semisal taman keras itu Itu juga harus jangan melebihi atap rumah. pohonnya Jadi dipapaskan dulu. ya jadi dipaksakan para ekor sedetik potong potong. Kecuali misalnya lebih dari 100 meter dari rumah. Kemudian kenapa terjadi longsor ke rumah, menimpa rumah? Ini banyak terjadi seperti pernah di Bojongomo, di Sukatani juga pernah, di Careo ya. Parakan Salak juga pernah, yaitu di Kampung Cikareo. Itu karena gini, saya sering sosialisasi ke masyarakat, apa itu di masjid jami, waktu ada
Mingona. Sisipkan di situ ya. Pernah lah di kampung mana teh kebun muncang. Terus ibu PKK, terus ibu bukan anak kaunya tapi si ibunya yang dikasih tahu Edukasi lah ya. Edukasi lah gitu. Itu sering saya keliling ke berbagai tempat lah ya. cuman belum semuanya. Ya belum terrealisasi. Seperti dikatakan mungkin Pak Jujun juga kan banyak bukan kesibukan kan memang untuk Kecamatan Parakan Salak itu kita sering ya terjadinya bencana. Jadi mungkin Pak Jujun juga untuk sosialisasi ke masyarakat itu pun juga agak sedikit terbatas juga waktunya. Betul, itu kan ada kegiatan-kegiatan lain. Saya suka keluar kecamatan, cuman saya juga harus melihat wilayah kita aman nggak kan gitu. Kalau misalnya perlu bantuan misalnya Kecamatan Parangkuda atau Bojong Genteng ya. Kalau memang di wilayah kita itu aman, saya juga berangkat kan gitu. Ke Bojong Genteng misalnya kemarin pernah ada pohon tumbang untuk di jalan ya. Udah hampir bersiul ya. Ya terus lanjut bagaimana sih dikarenakan saya lihat ya untuk relawan itu kebanyakan orang-orang yang memang usianya sudah 40 tahun ke atas atau mungkin hampir berumur ya. Ini bagaimana sih untuk milenial ya, ini anak-anak muda kita itu untuk bisa tertarik ke jadi relawan, apakah memang dari si pihak BPBD itu merangkul anak-anak muda ataukah si anak mudanya yang tidak mau ataupun tidak ada keinginan untuk menjadi relawan? Jadi setiapnya harus punya jiwa sosial. Yeah. Ada jiwa sosial aja kan gitu. Kemudian kalau kan ada dari apa teh namanya ormas juga ada yang rekan-rekan ormas ormas juga ada. Ya kalau misalnya ke desa dulu. Jadi relawan desa dulu. Kemudian nanti ada pelatihan dimasukkan pelatihan pendidikan 1 minggu ya itu bisa dimasukkan relawan itu yang jiwa sosialnya ada lumayan ya. Kalau misalnya kita paksa ya anak muda walaupun milenial untuk ini kan dia nanyanya teh Editan lo yang dulu nanya duit kalau jadi relawan. Relawan itu nggak boleh dulu nanya duit. Duit itu belakangan. Itu malah itu pasti ada kan gitu. Jadi kalau udah saya bawa ngajak relawan nanya duit nggak jadi lah. Kita kerja dulu, kasih diri kita untuk masyarakat dulu, liatin ke masyarakat. Tentu juga ada yang nanti kan gitu. Apakah dia masuk di media sosial atau di BPBD kan gitu. Itu untuk prosesnya Pak Jun ya, untuk bisa jadi BPBD itu mungkin cukup lama atau memang singkat ya Pak Jun? Terus mungkin untuk sebenarnya menarik nggak sih jadi relawan itu sebenarnya? Kalau jiwa saya kan gini ya, waktu itu kan MP ya di kecamatan memilih salah satu orang yang ada di kecamatan. Waktu itu saya jadi satgas lintas Sepaksari. Mungkin karena milih ini apakah milih itu kan gitu. Pas saya Pak Camat panggil kan gitu. Jun katanya, Mang mau jadi relawan? Siap. Kenapa saya bilang siap? Cek komentar cek. Kenapa saya bilang siap? Karena gini, jadi tertariknya itu menolong orang itu memang harus tertarik sih menolong aja dulu. Jadi memang panggilan jiwa ya? Panggilan jiwa itu. Begitu udah pelatihan ya. Begitu ada kejadian malam jam 1 malam. Panggilan itu datang, kita bangun aja langsung, apakah itu situasi hujan ataupun gelap gimana gitu, kita pasti datang. Kalau udah jiwanya udah terbuka, udah masuk kan pelatihannya saya juga sertifikat sampai 10
10 sertifikat itu. Jadi nggak berguna sebetulnya, adanya dilanjut. Oke Pak Jun, kita akan bacakan dulu ya. Ada komentar ini dari rekan-rekan yang akan salah update yang menanyakan kalau udah pensiun apakah masih mau jadi relawan atau enggak Pak Jun? Gimana jiwanya aja, karena gini, BPBD itu tidak kalau misalnya umurnya udah 60 tahun misalnya, tapi masih mau jadi relawan ya terus aja. Masih kuat terus. Selagi masih kuat ya Pak Jun. Karena sebenarnya bukan tentang masalah relawan ataupun juga BPBD P2BK ya, tapi memang itu sudah jadi diri kita itu memang untuk masyarakat ya. Jadi mungkin dengan usia Pak Jun yang misalkan nanti pensiun, tapi selagi memang masih kuat untuk membantu ya, insya Allah Pak Jun bakal terus aja. Selagi kuat jalan saya akan selagi kuat bisa membantu orang. Itu panggilan jiwa, tidak nanyain gajinya berapa. Saya tidak pernah nanyain ke BPBD gajinya berapa. Oke Pak Jun. Terus apa sih yang sudah dilakukan selain realisasi dengan Pak Jun door ke TK, ke masjid ataupun juga ke sekolah mungkin ya? Apa sih, atau pasang pemberitahuan atau pasang garis lain atau hal-hal lainnya yang sudah direalisasikan oleh BPBD untuk bahwa ini loh bencana, ini loh titik-titik yang rawan gitu, apa sih yang sudah dilakukan aja? Saya juga berdasarkan sama konsep kemarin ya. Konsep kan bikin vendor-vendor ya. Benar-benar daerah-daerah rawan yang berbahaya. Setiap vendor, setiap tempat yang rawan longsor itu kan dipasang itu vendor-vendor. Itu juga kan membantu meminimalisir keadaan nantinya kan gitu. Dan mungkin pemberitahuan juga ya untuk masyarakat bahwa memang ini loh titik-titik rawan bencana itu. Dan mungkin Pak Jun untuk kesigapan nih, untuk mungkin Pak Jun sebagai BPBD, terus dari pemerintahan lainnya, entah itu dari kecamatan, dari desa, ketika ada bencana itu koordinasi bagaimana? Ini kan seharusnya kan masyarakat ada RT dan RW kan. Itu supaya cepat dihasilkan sekarang itu ada HP. Respons. Handphone kan itu paling cepat. Seharusnya begitu pas kejadian, contoh kemarin aja waktu pas 4,0 kejadian bencana bumi gempa bumi 4,6. Itu saya dari pagi sampai jam 6 sore. Saya monitor apakah ada dampak kejadian yang rumah yang roboh atau gimana kan gitu. Bahkan Kapolsek juga WA apakah wujud ada bencana gempa tadi atau saya bilang aman terkendali sampai jam 6 sore. Ternyata jam 8 jam berapa ya gitu. Nah, informasi gitu dalam katanya yang di Selawi. Nah, tapi itu kan waktu itu kan cuma retak aja. Robohnya kan siangnya. Ambruknya ya. Itu jadi sebenarnya BPBD itu selalu standby 24 jam untuk monitoring wilayah kecamatan Parakan sebenarnya. Saya jangan gaji saya berapa ya? Kalau berbicara masalah itu. Kalau itu hitungan. Baru saya yang kecil ada Jadi Pak Jun itu WiFi bayar? Bayar. Nah ini buat teman-teman ya dari Planet ataupun juga dari IndiHome ataupun juga dari PLN karena ada WiFi-nya juga. Mohonlah disupport sedikit-sedikit dikarenakan itu untuk kebutuhan umum juga bukan untuk pribadi Pak Jun. Dikarenakan memang kesiagaan dari BPBD itu sangat penting untuk di wilayah Kecamatan Parakansang. Karena Kecamatan Parakansang ini cukup luas wilayahnya ya Pak Jun. Namun cukup luas dan mungkin cukup harus ekstra juga untuk monitoring dari wilayah sebesar ini. Oke, kita lanjut ke gempa nih Pak Jun. Yang kemarin terjadi ya
kita sempat beberapa kali merasakan guncangan-guncangan dan titiknya itu adalah di Gunung Salak. Ya, sedangkan kan kita ini dibangun dari pakan desak taman di bawah Gunung Salak. Jadi memang pakan salak itu tidak bisa terlepas dari Gunung Salak tersebut ya kan, nama pakan salak juga dari Gunung Salak. Kita berbicara apa sih Pak Jun bisa sampai saya merasakan hampir 4 kali ada getaran ini di wilayah pakan salak. BMKB juga kayaknya bisa memprediksi Ya. paling saya. Ya. Saya petugas yang paling Di bawah lapangannya. cuman kemarin saya pengen tahu aja Kepo masih dari kantor BPD saya nggak ada instruksikan. Saya punya duit uang proses sana saya punya duit pribadi kan. Saya berangkat aja sendiri. Pengen tahu aja Ke mana? ke Bandung. Karena ke Bandung kan saya lihat di media, saya baca di media 3 rumah rusak berat, 30 rusak sedang, 151 rusak ringan kan gitu. Ya. Makanya saya ngecek ke sana karena katanya sih di BPBD koordinator wilayahnya itu saya sendiri kan gitu. Jadi malu dong ya koordinatornya nggak ke sana. Ya, jadi saya ngecek di sana bareng-bareng dari BPBD juga ada ya saudara Farhan namanya Farhan ya. Terus kemudian dari PMI juga jadi bareng-bareng Pak Dik juga nyampe ke sana Pak Dik ya. Ngecek di sana memang di sana itu bukannya sampai paling 4 cuma Bukan 4,6 bukan. yang 4,6 itu Bayah Banten. Oh, Titiknya tanpa. Jadi bukan, tapi kan ramai ya, ramai di media itu kan di media sosial ya, Facebook ataupun yang lainnya 4,6 itu titiknya di Gunung Salak aja. Itu yang 4,6 itu Bayah Banten. Cuman getarannya mungkin sampai ke situ. Terus yang di Kabandungan yang berapa? 3, Yang 4,0. oh 4,0. Cuman gini di daerah Kampung Cimalimar ya. Ya Cimalimar kan. Getarannya tiap malam terus gitu. Jadi masyarakat itu nggak mau tinggal di rumah. Jadi mendingan Ngungsi. bikin tenda jadi ngungsi gitu. Jadi dia teh mendingan aman katanya di tenda aja gitu. Karena getarannya terus Terjadi bukan cuma satu kali. untuk di wilayah sana. Iya. Jadi nggak terasa aja ketika Ya. gitu. Padahal itu memang mungkin dari sekian jam itu ataupun dari beberapa 4 jam sekali ataupun 2 jam sekali mungkin di sana mah itu kerasanya seperti itu ya Pak? Iya, betul. Jadi sering, jadi 2 atau 3 jam, 2-3 jam. Ya dan ini juga kita berikan informasi juga buat teman-teman di mana acara ini juga disupport langsung oleh Palisari. Terima teman-teman ini boleh di depan ini sudah hadir ya Palisari. Tinggal pesan saja langsung di Shopee teman-teman di handphone, tinggal klik pesan di sana sudah ada 4 varian rasa. Nah, oke Pak Jun, saya ini bakal terus bertanya. Untuk mengedukasi masyarakat ya yang ada di Kecamatan Parakan Salak. Bisi ajarkan ke masyarakat kan itu kan bolak-balik kan urusan gitu. Nah, oke kita kembali kan ini Parakan Salak itu banyak ya relawan Pak Jun. Saya lihat Pak Jun sering melaksanakan apel entah itu di Koramil Kecamatan Parakan Salak atau di Kapolsek Parakan Salak. Terus itu apa sih yang disampaikan setiap apel siaga bencana ini? Jadi untuk siaga ya. Jadi gini, apel siaga bencana itu karena Parakan Salak itu kawasan muda, kawasan termasuk Parakan Salak. Oh jadi itu Jadi termasuk Parakan Salak itu ya udah masuk ke situ lah gitu. Ada sesar mandiri yang masuk ke situ gitu. Jadi getarannya nyampe di kita juga kan. Jadi saya tuh harusnya keliling barang-barang bagus mas bagi sekarang ya untuk sosialisasi ke masyarakat mengenai bagaimana terjadi bencana kita gempa bumi. Kita harus gimana kan gitu. Jadi
Saya himbau kepada masyarakat ya khusus Kecamatan Kecamatan Salah umumnya makan umum ya. kabupaten Sukabumi dan yang kabupaten yang lainnya kan. Ya. Kalau misalnya terjadi gempa bumi malam hari, Ya, malam ya. malam hari, Pasti yang harus dilakuin. kita kan kamar tidur itu kan dikunci ya. Ya. Jangan pakai kunci lah. Jangan pakai kunci, pakai slot aja kan. Pakai slot kan ya. Ya tinggal medal lah. Tinggal medal kan langsung cabut. Terus karena ada jalannya. Ya, Jalan itu juga pakai slot. Jangan sampai tapi kan dipanetin. sekarang banyak pakai teralis besi, Pak Jun. Nah itu kita harus waspada, kita jangan tidur di situ aja. Mendingan pindah aja, jangan pakai tali besi. Ya boleh, ini mengarah ke sana Pak Jun. Ya. Untuk edukasi ya untuk masyarakat. Memang ketika terjadi bencana, misalkan gempa, angin, puting beliung, ataupun juga bencana lainnya, memang apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk pertama misalkan gempa, barusan kata Pak Jujun, jangan di kamar, apalagi dengan kunci yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu kan itu bakal menghambat untuk lari ya. Ya, itu menghambat. Kalau terasa, Ya. ya itulah. Oke, kalau misalkan kamar dikuncinya 1, 2, 3, misalkan sulit nih, apa gerak cepat apalagi yang bisa dilakukan misalkan di posisi sedang di kamar? Apakah masuk ke lemari? Apakah turun ke bawah tempat tidur atau bagaimana? Kan di apa tuh di rumah itu kan ada meja kan gitu kan. Mejanya jangan diisi apalah baskom masalah dikosongkan aja. Ini waktu sekarang ini maksudnya. Ya. Sekarang ini. Oh, untuk sekarang. Sekarang ini. Karena Pak Jan mohon maaf untuk siaga dari Gunung Salak ya. Untuk sekarang itu siaga waspada atau memang udah zonanya ini Waspada aja. baru waspada aja. Jadi gini. Saya sendiri kemarin begitu yang 4,0 Iya. waktu ada di rumah ya. Waktunya ada di rumah. Kalau saya sih karena memang sering pelatihan ya. Karena sering pelatihan, jadi nggak terasa secara betul udah getaran. langsung lari Ya. bahwa ngasih tahu istri atau anak lari keluar kan. Jadi udah refleks Ya, kalau Pak Jujun refleks kan untuk masyarakat kan Pak Jujun. tuh makanya kalau di desa itu ya Ya. harus ada namanya sosialisasi ya. Itu harus diadakan, harusnya itu bukan 2 tahun sekali lah tuh anggarannya. Betul, Pak. Seminggu 1 tahun berapa kali atuh kan gitu. Jadi supaya masyarakat Ingat. RT RW atau yang diundang kan ada limas, ada pemuda kan di situ, Ya. ada masyarakat kan gitu. Taruna. Iya. Banyak lah ya, Banyak. stakeholder yang memang terikat di pemerintahan itu. Iya, kan itu bisa diperlukan supaya masih tahu bagaimana pencegahan untuk ketika terjadi. iya, jadi kan gitu. Jadi apakah kita larinya cuma Lari saja. atau gimana? Di depan misalnya ada kursi, Ya. di bawah. Di depan ada apa namanya tas atau jadi Oh, jadi memang titik pertama itu kepala ya harus dilindungi. itu harus dilindungi. Jadi kita lari itu sambil megang. Ya. Jadi Jadi memang jangan diem kan gitu. Ya. Ya ilaha illallah, cicing. Pikir tapi cicing nih sampai lompat ya. Wah, banyak yang lalu bisul. Bisul. Ya, mungkin kajian untuk ini. Oke, itu kan gempa ya. Kita berbicara angin puting beliung nih. Masyarakat bila terjadi angin misalkan terjadi seperti sempat ya bulan-bulan kemarin kan ada. Itu apa sih yang harus dilakukan masyarakat ketika terjadinya puting beliung? Apakah memang nangkep terang-terang atau memang nangkep yang listrik atau bagaimana? Ini aja, itu kan ada rumah ya. Ya, Di pinggirnya atau di depannya ada pohon enggak? ya. Ya.
kebanyakan puting beliung itu ya antara pohon dan atap rumah. Ya, yang ringan-ringan. Pastinya gitu. Antara pohon dan atap rumah. Kenapa pohon? Kenapa kalau puting beliung kan muternya, muter kan gitu. Tercabut bisa cabut tak mau gitu kan kalau misalnya puting beliung. Tapi angin kencang kan bukannya dari bawah tapi kan di atas. Jadi ngahan kena kan kayu kan gitu. Jadi udah aja kita waspada kalau hujan angin kita waspada karena rumah kita dekat kayu. Yang nggak dekat kayu kan nggak begitu khawatir kan gitu. Yang dekat kayu pasti kan gitu. Oh itu ada kayu. Oh takutnya jadi kita menghindar. Lebih dekat dampaknya ketika mendingan kita turun ke rumah yang orang tetangga yang lain yang kira-kira aman gitu aja. Jadi memang untuk di wilayah Kecamatan Pakan Salak yang mungkin rumahnya masih banyak berdampingan dengan kayu-kayu besar ataupun juga memang yang teridentifikasi Pak Jujun ketika terjadi angin besar atau bencananya Pak. Kita memang di wilayah mana Pak Jujun? Banyak catatan. Yang Sukatan. Jadi gini ya, seharusnya kalau misalnya itu kan ada namanya, jangan tanam satu kayu di situ kan gitu. Kan kayu yang nyerocos kalau dan gedenya kan itu jangan tanam di sebelah kan gitu. Terus yang udah ada untuk pencegahan, untuk mitigasinya yang udah ada. Biasanya seperti kedua yang punya kayu, kayu urap, yang dimah dirinya, dan jelema itu. Sebenarnya kenal kayak RT ya RW dirinya gitu. Sampai ngobrol lah gimana caranya ketika terjadi dan aturan kayu si RT kayak dengan udah tulangnya apa? Coba ngobrol lah, nggak ngobrol kan jelema bisa dialog ya, supaya bisa salah lah mencari titik terbaik. Hari jelema kan buruk saja keluarga beras sudah biasa bengkol itu mah bukan ini ya, memang sudah terjadi di kita kebanyakan ya di lapangan. Jelema itu bisa orang miskin mama yang bisa gitu. Ada benar miskin adalah kurang ngobrol gimana caranya kayu kita supaya kita nggak bahayakan masyarakat yang lain ujungnya. Nah gitu kan. Oke, ini kalau ini Pak Jujun, kalau kayu di jalan yang membahayakan itu gimana itu? Itu juga pihak pemerintah setempat misalnya RT RW-nya pengajuan aja. Oh bisa itu Tapi ya? bisa, aku mohon tuh bisa. Pengajuan aja biar aku berangkat dalam pemerintahannya dan itu bahaya kan itu. Kan mencegah untuk terjadinya korban. Iya, seperti kemarin di mana di mana di Wonjati Jawa Barat. Jadi ditebak aja pengajuan. RT itu pengajuannya Pak Doni yang lakukan. Langsung ke PU keluar surat, ya udah ditebak aja. Oke. Jadi bisa masyarakat bisa. Oh jadi bisa ya? Daripada bahaya kan? Daripada bahaya. Oh, iya. Siap. Terima kasih Pak Jujun. Terus ini Pak Jun ya, selama 2023 dan kita kan masuk 2024 nih sekarang. Selama 2023 kebanyakan bencana yang ada di Pakan Salak itu apa? Menurut catatan Pak Jujun sendiri, yang 2023 itu terbanyak longsor. Jadi ini banyak rumah. Di sini kan apa namanya tebingnya, gawir. Nama nanya ini dia anak penggawir atau terus kita anak penggawir nanti kenapa dibikin kamar tidur? Jangan dibikin kamar tidur itu harusnya di bawah tebing ini dibikin dapur aja. Kalau memang tempat yang
cina akhirnya kan gitu. Jadi tempatan persakit itu tapi saya sering sekali sosialisasi ya. Jadi itu kamar jangan dibikin di situ. Ya. Jadi kamarnya di sebelah sininya depan lah ya, yang mungkin TPT-nya yang tidak terlalu kegurawil. Betul. Itu mah terjadi di Bojongkongo. Ya. Itu terjadi di Bojongkongo. Itu kan di bawahnya teh di atas tembokan nggak? Yeah. Di tembok itu kan. Cai ngocor tidur muda berusut kalau berusut apa aja mantap karena tembok tembok tinggal mana imayat. Alhamdulillah. Nihil lah korban. Tapi alhamdulillah. Seperti korban lah. Ya betul. Korban jiwa ya memang kan itu sudah korban jiwa bukan bangunannya ya. Bangunannya. Nanti bangunannya alhamdulillah juga saya juga bisa membantu sedikit lah. Ya itu kadang sering jadi pertanyaan ketika saya kan sering edukasi ya untuk setiap ada titik bencana itu laporlah ke BPBD, laporlah ke pemerintahan terdekat, RT, RW, desa ataupun juga orang pemerintah lainnya ya Pak Jun. Terus kadang ada yang mempertanyakan apakah akan dibantu atau tidak ketika kita lapor nih ke BPBD, apakah di BPBD itu akan membantu atau tidak Pak Jun? Jadi gini, anggaran dari BPBD itu bukannya ditambah. Ya. Nah, ini mungkin maaf BPBD bukan ditambah tapi dikurangi. Kenapa dikurangi? Ya, juga nggak tahu masalah dikurangi. Ya. Jadi persediaan bantuan material ya. Misalnya 2024 sekarang ini kan gitu. Stoknya kan udah nggak ada, terus stok udah nggak ada, terus harus nunggu lagi 2024 gitu. Bulan apa? Ya. Keluarnya kan gitu. Jadi serah terima sama itunya apa? Supplier mungkin ya. Karena saya nggak tahu di kabupaten serah terima sama supplier ke kantor, misalnya kan gitu. Kapan bulan apa gitu kan? Belum bisa saya tentukan, tak tahu kan gitu. Jadi walaupun bantuannya ada belum bisa langsung direalisasikan masyarakat. Kesananya, kesananya. Alhamdulillah kan nggak gitu kan gitu. Jadi apakah ini kan pemimpinnya kan ganti-ganti ya. Kabinnya juga ganti-ganti. Kan di BPBD itu ada 3 kabin ya. Terus PK, terus KL sama RR. Kalau Pak Haji Junaidi itu ketua ya? Oh, Pak Jujur itu PRT sekarang udah enggak lagi. Kan dari BPBD juga? Iya, sekarang beberapa wartawan lagi dari dinas dari kepala dinas sosial PRT. Jadi mungkin jawaban intinya BPBD itu bakal mengusahakan ketika masyarakat ada laporan bencana dengan cross check langsung BPBD turun ke lapangan, itu otomatis kan laporan masuk untuk ke kabupaten ya Pak Jen. Itu pasti otomatis tuh dari pihak BPBD udah pasti diusahakannya. Diusahakan meskipun mohon maaf ya ketika datang pun itu jauh dari harapan warga. Kadang kemarin tempat di Desa Lebak Sari butuh pahlawan tapi belum diteleponkan di Kabin Jaya. Apakah mau dikirim besok atau lusa itu kan belum bisa telepon lagi. Itu diusahakan. Jadi juga Desa Bojongasi tapi dampaknya ke Bojongkongo. Jadi saluran air tertutup sama longsoran kan gitu. Jadi seharusnya pakai paralon saja, begitu longsor juga air jalan aja. Oke, sebenarnya Pak Jun yang harus membantu itu kan bukan hanya BPBD ya. BPBD itu hanya sebenarnya relawan yang terjun di lapangan yang melaporkan dan mungkin memberikan laporan juga ke pusat. Ada juga kan pemerintahannya, ada juga ibaratnya relawan-relawan lain. Apakah bisa misalkan dari BPBD, Cegana, dari misalkan Oramil, itu kan bisa juga ya
membantu. Bisa gitu. Jadi gini, saya bikin apa namanya berita acara kejadiannya. Setiap kejadian apakah kecil kategori ringan, sedang, berat itu saya bikinkan berita acaranya. Saya laporkan kejadiannya. Mengenai bantuan, mengenai bantuan, saya kan nggak bisa maksa di bantuan dulu kan gitu. Itu kategori itu kan saya cuma melaporkan aja. Kan gitu. Itu kan tugas saya kan cuma melaporkan terjadi gini ini karena menutupi saluran air harusnya dibantu sementara pakai daruratnya pakai apa namanya paralon, kemudian untuk dibangunnya ya nanti aja apakah pakai DD biasa PTT ada DD kan bisa kan sesuai bisa kemenangan misalnya jalan setapak kemenangan kan desa ya terus jalan desa bisa kemenangan kabupaten bisa kemenangan kabupaten sama provinsi terus jalan nasional kabupaten bisa kabupaten bisa provinsi kan kalau jalan nasional ya pusat mungkin ini jadi ada aturannya mungkin ini jawaban buat teman-teman ya di luar sana yang sering nanya naon cenah ada di papan unggul aja kadang kan masyarakat itu seperti itu ya datang dari pihak BPPD pemerintahan emang ada di papan unggul cuma isukan itu dikirim disurat dikirim memang ada aturan ataupun juga ada berita acara yang memang itu mengharuskan tidak untuk hari itu juga dibantu ya Pak Jun ya begini jadi gini pas kejadian misalnya stok barang bantuannya kan nggak ada kan benar BPPD harus tunggu dulu nyari apakah penganggaran lagi atau perubahan gitu ya misalnya saya nggak tahu kan gitu yang jelas pas waktu kejadian dicek barang di BPPD memang kosong jadi saya nggak bisa maksa harus dibantu langsung ya itu juga sesuai kategori kerusakan oh iya mah kelas nanti bisa oh iya bisa berondong kan gitu terus berondong kan dikasih berondong sering terjadi ya terus saya minta foto waktu masangnya kan nggak ada gitu kalau dikasih bronjong bantuan di mana itu kan kenalan segitiga logo BPPD untuk bulut segitiga itu ada masyarakat ada pengguna usaha ada pemerintah itu kerjasama jadi setiap stakeholder itu seharusnya ya kerjasama di situ apakah ia bisa dibantu masyarakat apakah bisa dibantu perusahaan atau apakah perusahaan itu kalau memang itu jalan umum BPPD cuma ngasih berondong misalnya ya perusahaan harus bantu mana caranya ada baktinya gitu kurang ada baktinya oke mungkin ini himbauan untuk masyarakat tentang yang hari-hari ini terjadi gempa di Kecamatan Parakan Salak diindikasi di Gunung Salak itu untuk masyarakat apakah memang harus waspada atau memang ibaratnya harus tegang ini Pak Jun atau bagaimana? Jangan tegang ya biasa aja cuma waspada mah harus gitu. Karena titiknya itu untuk Parakan Salak mah dekat gitu. Sangat dekat. Parakan Salak Parung Kuda Bojo Gente kalau Bandungan Cidahu. Itu kalau kita tuh waspada aja kan. Contoh tadi saya sudah jelaskan ya ulah tidak ting sare. Ulah tidak misalnya itu. Pantau luar di selot itu. Pempat
orang tanya wah orang kan bohong lah malu tuh yang dewasa amat gitu masih ngomong kan gitu. Jadi komode bangunan tembok anu berat di beton, saya itu banyak kan gitu. Ketika pun ya panggung awalnya dengan apa jadi oke ya Pak Jun ya. Selama Pak Jun di BPBD ya, kesulitan dan kesan mungkin yang buat Pak Jujun saya udah berbuat ini atau memang kepuasan hati seorang Pak Jujun gitu. Apakah itu sedikit atau banyak, itu kan titipan ya, harus nyampe ke sana. Ya, senangnya kan, senang lah kalau dia mengucapkan terima kasih. Tapi dulu kali betul, jadi dia, jadi alhamdulillah terus kapan terus sana jalan misalnya kalau nyebutkan saat detik jadi apa sih? Oke lanjut, kita informasikan dulu buat teman-teman warga Kecamatan Tarakan Salak. Jangan lupa juga terus pantengin halaman-halaman di Kecamatan Tarakan Salak untuk ikuti halaman kami supaya halaman kami lebih besar dan bisa lebih bermanfaat untuk warga Kecamatan Tarakan Salak terutama dan warga luar dari Kecamatan Tarakan Salak untuk memberikan informasi-informasi tentang yang ada di Kecamatan Tarakan Salak baik itu wisata, budaya ataupun juga hal-hal lainnya. Oke Pak Jujun, pesan nih untuk warga masyarakat Kecamatan Tarakan Salak dari BPBD apa yang ingin disampaikan untuk warga Kecamatan Tarakan Salak? Jadi gini, dari kekeringan kemarin, dari kekeringan kemarin kemudian terjadi hujan dan terjadi banyak longsor. Gitu. Sekarang setelah hujan, kemudian misalnya kalau lagi kan kemarau ada retakan bekas kemarin itu waspada untuk rumah yang dekat dengan tebing ya. Seperti di daerah mana tanya Cipayung jalannya kan kemarin longsor, nggak tahu itu ya dari laporan ke sana tapi yang bisa lewat kan motornya itu waspada aja itu ada retakan lagi takutnya jangan ada korban itu pesan saya. Kemudian waspada untuk gempa bumi waspada untuk gempa bumi karena ada getaran terus di daerah Kabungan gitu. Ya, untuk orang sana nggak mau tidur si Malina nggak mau tidur di rumah tapi dia mendingan tidur di tenda. Itu saja untuk warga Tarakan Salak waspada. Oke Pak Haji, terima kasih atas waktunya sudah berkunjung ke podcast Tarakan Salak Update. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat semua. Apakah ada komentar? Tidak ada. Tidak ada ya. Saya mungkin cukup ya sampai di sini. Mungkin mudah-mudahan nanti ke depannya siapa lagi yang akan didatangkan untuk berbincang-bincang di podcast Kecamatan Tarakan Salak. Saya Depi Aryadi pamit undur diri bersama Bapak Jujun dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.